Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada 3 atlet sepak bola melalui mekanisme naturalisasi. 3 atlet tersebut antara lain Ole Lennart ter Hr. Romani alias Ole Romani, Dion Wilhelmus Eddy Marks, dan Tim Henry Victor Geypens. Kesuksesan PSSI menaturalisasi ketiga pemain asal Belanda ini ternyata menuai komentar dari negara tetangga yakni Malaysia dan Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam dan Malaysia. Indonesia lagi-lagi berhasil naturalisasi pemain Eropa berkualitas seperti Ole Romani. Jujur, sebagai fans Malaysia, kami iri melihat bagaimana mereka bisa menarik pemain selevel ini untuk membela Garuda. Sementara itu, tim kami masih kesulitan mencari pemain keturunan yang benar-benar bisa memberikan dampak besar di level internasional. Kenapa Indonesia bisa mendapatkan pemain seperti Ole Romani sedangkan Malaysia masih berjuang dengan pemain lokal dan naturalisasi yang belum seefektif mereka? Ini membuktikan PSSI lebih serius dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Kalau FAM tak segera bertindak, Harimau Malaya bakal makin tertinggal. Kami heran apa yang membuat Ole Romani lebih memilih Indonesia daripada mencoba menembus timnas Belanda atau negara lain. Tapi setelah melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang pesat, atmosfer suporternya yang luar biasa, dan target besar mereka di Piala Dunia, mungkin keputusannya masuk akal. Jujur saja, melihat Indonesia makin kuat dengan pemain naturalisasi membuat kami bertanya-tanya, kapan Malaysia bisa melakukan hal yang sama? Bukan sekadar menaturalisasi pemain sembarangan, tapi benar-benar mendatangkan pemain berkualitas yang bisa mengangkat level permainan tim nasional. Malaysia masih sibuk berdebat soal perlu atau tidaknya naturalisasi, sementara Indonesia sudah bergerak cepat merekrut pemain keturunan yang memiliki kualitas Eropa. Kalau FAM tidak segera berbenah dan meniru strategi ini, Malaysia akan terus tertinggal dari rival-rival Asia Tenggara. Ole Romani bukan pemain sembarangan. Dia pernah bermain di Eredivisie dan memiliki pengalaman di Liga Eropa. Indonesia mendapatkan pemain seperti ini sementara Malaysia masih kesulitan membangun tim yang solid. Ini perbedaan visi yang jelas antara kedua federasi sepak bola. Dulu kami menganggap Indonesia hanya mengandalkan pemain lokal, tapi sekarang mereka semakin cerdas dalam memperkuat tim nasional. Dengan masuknya pemain seperti Romani, mereka bisa bersaing di level Asia. Malaysia kapan menyusul? Kami tidak menolak naturalisasi, tapi kalau lihat Indonesia yang bisa mendapatkan pemain dengan kualitas seperti Romani, rasanya kami harus belajar dari mereka. Pemain keturunan sekelas ini bisa membuat perbedaan besar di tim nasional. Ada yang bilang Indonesia membeli tim nasional, tapi kalau dipikir-pikir, mereka hanya memanfaatkan peluang dengan baik. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berbakat di luar negeri, dan PSSI tahu cara membujuk mereka untuk membela Garuda. Malaysia harus mulai melakukan hal yang sama kalau mau bersaing. Indonesia bergerak cepat dalam mendatangkan pemain keturunan berkualitas, sementara Malaysia masih banyak bicara tapi minim aksi. Dengan tambahan Ole Romani, timnas Indonesia semakin kuat dan kami hanya bisa berharap FAM bisa meniru strategi ini sebelum terlambat. Indonesia semakin menunjukkan ambisi besarnya untuk bersaing di level Asia. Dengan tambahan Ole Romani, lini serang mereka akan semakin tajam. Vietnam harus lebih waspada karena timnas Indonesia sekarang tidak bisa dianggap remeh. Mereka terus memperkuat skuad dengan pemain keturunan berkualitas. Keberhasilan Indonesia mendapatkan Ole Romani adalah bukti bahwa mereka punya proyek jangka panjang yang serius. Sementara Vietnam masih mengandalkan pemain lokal, Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan naturalisasi pemain yang benar-benar berkualitas. Ini bisa jadi tantangan besar bagi kita di masa depan. Saya akui strategi Indonesia sangat cerdas. Mereka tidak hanya asal menaturalisasi pemain, tetapi memilih pemain muda yang bisa berkembang dan bermain untuk jangka panjang. Ole Romani adalah contoh nyata bagaimana Indonesia membangun tim yang lebih kompetitif. Vietnam masih lebih kuat dari Indonesia, tetapi kita tidak boleh lengah. Dengan tambahan pemain seperti Ole Romani, mereka akan semakin percaya diri dan bisa menjadi ancaman serius di turnamen mendatang.
kita harus meningkatkan kualitas skuad kita juga. Sejujurnya, saya sedikit iri melihat bagaimana Indonesia bisa menarik pemain seperti Romagne. Ini menunjukkan bahwa sepak bola mereka berkembang dan mulai menarik perhatian pemain berkualitas. Vietnam harus mulai berpikir untuk mengambil langkah serupa jika ingin tetap bersaing di Asia Tenggara. Indonesia semakin ambisius. Setelah mendatangkan banyak pemain keturunan, kini mereka mendapatkan oleh Romagne yang punya pengalaman di Liga Eropa. Jika Vietnam tidak meningkatkan kualitas pemain, kita bisa kehilangan dominasi di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Vietnam harus belajar dari strategi Indonesia. Mereka membangun tim dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Dengan pendekatan seperti ini, tidak heran jika mereka semakin kuat. Indonesia bisa mendapatkan oleh Romagne karena mereka menawarkan proyek sepak bola yang menarik dan dukungan fanatik dari suporternya. Jika Vietnam ingin merekrut pemain keturunan berkualitas, kita harus menciptakan lingkungan yang lebih menarik agar mereka mau membela tim nasional. Melihat bagaimana Indonesia terus mendatangkan pemain berkualitas, saya jadi berpikir bahwa dalam beberapa tahun ke depan, mereka bisa menjadi lawan yang lebih tangguh bagi Vietnam. Kita tidak boleh hanya berpuas diri dengan skuad saat ini. Vietnam masih lebih baik dalam hal permainan tim, tetapi secara individu, Indonesia kini memiliki lebih banyak pemain berkualitas berkat strategi naturalisasi mereka. Kita harus segera melakukan sesuatu agar tidak tertinggal, terutama dalam hal membangun tim yang lebih kuat untuk level Asia.